Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Kemarin 1 Juni, sewaktu ada upacara Hari Pancasila, Presiden kita yang ke-8 itu, Pak Prabowo, balik ke setelan awal. Ke settingan pabrik itu. Apa itu setelan pabriknya? Ya aman-aman. Angger pidato, sejak jadi cawapres dari 2009 alias 16 tahun yang lalu, sampai sekarang ya pancet aja. Mentok. Tidak ada perubahannya. Lah mbuh di luar pemerintahan, mbuh waktu jadi menteri saya nggak tahu, atau mbuh jadi aposan waktu itu, hingga menjabat kepala negara, yo belas andalannya tetap sama ya. Junja janji okan-akan. Malah pegawai nyebut ini presiden okan-akan. Nah, ini kritikan buat Pak Prabowo loh, supaya introspeksi itu. Ini dari rakyat. Lah gimana enggak presiden okan-akan? Sampai sudah jadi pengambil kebijakan, punya kewenangan besar, hak prerogatif, bisa mengeluarkan decision maker. Telunjuknya ibarat mengandung tuah. Idune iso dadi geni. Gak banyak diperbuat biar rakyat sejahtera. Tetap setia dengan bayangan sendiri. Lu mau kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dunia sekarang itu gak dijalankan, eksekusi beras-beras gitu. Bukan ngomong-ngomong terus. Mau pegel loh yang rumah. Nah seperti pidatonya di hari akhir lahir Pancasila kemarin 1 Juni. Ya omong-omong tok. Coba kita cek. Presiden terlalu banyak bicara pada tataran ide dan gagasan saja. Eksekusi nembo. Daripada mengeksekusi langsung. Misalnya Pak Prabowo nyebut, bila yang tidak setia pada negara bakal disingkirkan. Nah. Dan menurut Pak Prabowo itu siapa yang tidak setia dengan negara ini? Koruptor, yang ngacak-ngacak MK, apa yang ngacak-ngacak demokrasi, apa yang tidak taat pada konstitusi, itu yang tidak setia pada negara, atau maling, rampok, begal duit negara. Ya. Apa itu yang dibilang tidak setia pada negara? Ya. Orang yang ngobrak-abrik konstitusi dan sebagainya. Siapa yang dimaksud Pak Prabowo? Orang yang ngidek-ngidek nalar mendukung anaknya biar jadi wapres. Itu setia pada negara apa setia pada hawa nafsu, Pak? Ini harus dijelaskan. Itu setia pada negara nggak, Pak? Jelek, Pak, jelek dengerin omongan Pak Prabowo. Jelek tahu, bosan. Sudah 7 bulan jadi presiden, masih saja kanak-kanak. Meskipun tiba-tiba 5 tahun jeder 2029, pilpres meneh. Nah terus kapan realisasinya itu? Nek memang nggak berani, tidak tegas, tahu risiko, bersikap berani, terus pilih gak beres-beres, gak mundur aja. Nek mundur sak wakilmu ya. Kalau Pak Presiden mundur wakilnya munggah ya sama aja. Saya parah itu. Tapi jangan, Pak Prabowo harus tegas, harus kembali pada marwah sebagai kepala negara yang punya hak prerogatif. Itu tadi geni. Ya, makanya sudah 7 bulan orang di sekelilingnya terbukti nggak setia pada negara. Harusnya dia yang segera disingkirkan, Pak. Mana ada keputusan Pak Prabowo atau kebijakan menyingkirkan orang-orang itu? Belas reneng loh. Banyak loh Pak yang nggak setia pada negara itu. Dan ada di sekeliling Pak Prabowo. Presiden juga bilang di pidato kemarin itu, kalau kesalahan pemimpin masa lalu bisa jadi pembelajaran, tapi tidak melupakan jasa mereka. Rakyat itu tetap tahu, Pak, ngerti. Pahamlah semua jasa-jasa para pemimpin kita. Ingat, Tapi kesalahan itu mesti dikenakan tanggung jawab. Nggak bisa hanya jadi pembelajaran.
Walah kok enak men. Contoh nih, cara Orde Baru. Model Pak Harto memerangi hingga memberantas PKI serta komunisme. Itu jempol, bagus. Tetapi mengenakan dosa turunan PKI pada anak cucu mereka itu kesalahan, Pak. Nggak boleh. Apalagi yang masih waktu tahun-tahun itu masih umur di bawah 5 tahun. Kenakan hukuman bagi keturunan yang memang punya ideologi komunisme. Bukan digebyah ya. Tidak semua anak cucu PKI itu pasti ideologinya sama. Lawang yang ada di organisasi Underbo PKI itu tidak semua komunis kok. Contoh itu Pak Pramudia Anantatur, seorang budayawan luar biasa dari Rembang. Kenapa sampai dicap komunis? Kenyataannya belas gak ada ideologi komunis dalam diri beliau. Apa yang kayak gini mau dilupakan? Apa hanya diambil pembelajarannya aja? Ya janganlah. Pemimpin yang salah ya harus salah. Kena hukuman, dan hukuman mesti lebih berat karena dia seorang pemimpin. Dibanding masyarakat biasa loh. Nah, Pak Prabowo nggak boleh ngebela para pemimpin dan pasang badan. Ini ya nggak bener juga. Jasa para pemimpin tak jamin nggak kami lupakan sebagai masyarakat. Tapi tidak kemudian kesalahannya jadi nggak bisa diproses juga. Seperti kondisi sekarang ini. Lihat tuh, akibat presiden sok-sokan ngebela mantan. Runyam semua tuh jadinya. Sekarang baru terasa betapa perilaku mantan presiden ke-7 itu bikin Pak Prabowo gregetan kan. Baru nyadar sekarang. Bersikap tegas lah Pak. Ganti tuh menteri-menterinya yang nggak setia pada Pak Prabowo, yang nggak perform itu loh, yang kualitasnya diragukan sama publik. Loh, mengingat jasa pemimpin tidak selalu harus ngajak teman-teman pemimpin itu jadi pembantu-pembantu di kabinet, ya nggak gitu loh. Yang profesional, cari yang punya kredibilitas, tidak harus balas budi. Wah itu banyak menteri-menteri yang wah parah itu. Termasuk utusan-utusan khusus itu. Kerjanya apa itu ngabisin anggaran. Kan di ngompol yang tak tayang Sabtu. Wis tak jelentreh gitu, tak uraikan, tak ungkap berbagai kasus korupsi di banyak sektor. Dan itu dalam kepemimpinan Jokowi yang kedua. Memangnya tidak ada yang bilang ke Pak Prabowo, periode kedua Pak Jokowi itu bikin negara remuk-remukan loh. Remuk ya rengginang itu. Yang rugi itu gak hanya rakyat Pak. Pak Prabowo jadikan kepayahan juga. Mesti melakukan efisiensi, segala macam. Lu kesalahan kayak gitu hanya buat pembelajaran. Nggak bisa. Apa mau maju negara ini? Pak Jokowi harus bertanggung jawab dengan kelakuan para pembantu-pembantunya ketika periode kedua dan banyak korupsi di setiap kementerian itu. Dan kepala negara sempat menyatakan, Anda melihat pejabat yang melanggar untuk dilaporkan. Waduh, ini gimana nih presiden kita ini? Lah rakyat itu bengak-bengak loh, Pak, teriak-teriak buat dicopot loh mereka itu, sing do korupsi itu. Ya. Yang masih diduga juga banyak kayak Komendiki, Menteri Koperasi, mantan Kominfo, sudah menjadi buah bibir masyarakat. Kenapa tidak segera dicopot? Buat diperiksa, buat didalami sangkut pautnya sama kasus. Loh kalau malah Pak Prabowo diem aja. Apa dia lupa? CPO, Bung Hasan Nasbi. Wis ngajuin pengunduran diri loh itu. Atas sikapnya meremehkan teror. Lah kok malah sekon kerja terus. Piye Jak? Mundur ento. Terus gimana? Itu nyata fakta. Itu karangannya Om Bengkawan. Bukan halusinasi Om Bengkawan. Loh gimana rakyat mau ngelapor soal yang lain? Ada juga itu Butiari yang memfitnah PDIP sama Menko Polkam Pak Budi Gunawan. Nyebut mereka berada di belakang judi online. Kok gak dipecat? Padahal dia sendiri yang dituduh 50% hasil dari akun itu masuk ke kantongnya. Gimana? Apa nunggu dia dilaporkan? Lawang rekamannya juga sudah menyebar. Nah sebagai presiden Pak Prabowo ya gak pasif nungguin laporan. Tapi harus rajin ngebaca dan memperhatikan anak buahnya juga. Harus gercep Pak. Pucuk pimpinan kok nunggu itu jangan pasif.
Nggak rutin mengevaluasi. Gimana mau merubah cara kerja pemerintah? Tunjukkan bila punya gebrakan yang bermanfaat. Bisa dirasakan oleh rakyat. Korupsi, judi online, pinjaman online masih saja terjadi. Malah kian hari tambah gegirisi. Rakyat jadi korbannya. Gak ada tuh perubahan signifikan yang kami rasakan. Apakah dikurangi, apakah diberantas. Semua pembantu presiden yang bertanggung jawab tentang itu. Ya diem-diem aja. Gak diapa-apain sama Pak Prabowo. Jangan-jangan mereka juga kerjasama. Ini kami tidak menuduh. Faktanya tidak berkurang. Preman-preman yang menyaruh ormas di mana-mana ya kebongkar. Mana ketegasan pemerintah? Para pembantu presiden akhirnya sekedar nunggu. Persis kayak bosnya yang kelihatannya bekerja keras. Itu yang ngomong Pak Amran Sulaiman itu yang beras pontang-panting. Gedabikan ke sana kemari menciptakan produksi beras besar-besaran. Yang lain itu wah omong-omong begegek ora obah itu. Ngompoles bisa bantu Om Begawan. Kira-kira siapa lagi yang kerja mati-matian selain Pak Amran sesuai tupoksinya? Hah? Yang ngasih mendem ranemu nganti mabuk ranemu. Menteri Kemayahan dengan tugas negara. Lagi-lagi mereka semua kerja dengan sangat lambat, slow, samat, diotrok. Apa mau dibiarkan saja yang kayak gini ya? Yang dibutuhkan rakyat itu gak omon-omon Pak, bukan ukan-akan, tapi beras-beras. Contoh itu Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Gak peduli dengan kritik, gak peduli dengan cemoan, gak peduli dengan pembencinya. Dia langsung beras-beras demi rakyatnya. Jangan malu untuk meniru itu. Yang dimaui rakyat. Ya salah saja. Dihukum. Apapun yang sudah mereka berikan. Pemimpin atau pejabat berbuat baik. Kan sudah semestinya wong dibayar oleh rakyat. Digaji rakyat. Mereka dapat gaji untuk tunjangan, ada fasilitas. Dan itu memang tugas mereka. Sehingga bila dikonangi atau ditemukan melakukan salah, ya harus dihukum lebih berat. Bila perlu hukuman lebih berat dibandingkan bila kasus yang sama yang menimpa warga biasa. Bayangan rakyat tuh, bahkan para pendukungnya Pak Prabowo yang nyebut mau tegas berani macan Asia, plus nggak pernah terbukti. Ini kritikan buat Pak Prabowo, kritikan membangun itu. Lalu kebanyakan bicara Pak Prabowo ini Pak, sudah ya saja lah, sudah. Harus segera mengubah mindset untuk menjadi tegas. Jadikan Pak Prabowo memang benar-benar macan Asia. Pidatonya nggak usah panjang-panjang. 7-8 menit, kayak zaman Jokowi itu. Rakyat itu nunggu ketegasan Pak, eksekusi langsung dari kepala negara. Buat pejabat-pejabat yang melanggar, hendak diperes, nggak usah lama-lama. Tidak malah biarkan. Sing wis mau mundur dan itu jelas punya kesalahan, malah digundeli. Kira masuk nalar. Nggak masuk pikiran kita ini. Yang juga tak sesali Pak. Pak Prabowo sempat nyebut asing-asing dibiayai LSM buat adu domba rakyat kita sendiri. Nggak usah beropini toh Pak. Jangan berasumsi. Ini nggak baik. Presiden kok malah ikut nyebar informasi yang bisa marahi horeg. Sederhananya sih nek soal itu, bila memang ditemukan ada LSM menerima dana asing lantas mengadu domba rakyat, ya perintahkan saja itu polisi buat menegakkan hukum. BIN harus bekerja. Lah iya no, simple, gampang, sepele, gak malah melempar tudingan begitu saja. Contoh ini, Pak Trump yang menyimpulkan kehadiran USAID itu merugikan Amerika. Langsung tuh lembaga donor dari Amerika itu dibubarkan. Ribuan pegawainya putus kontrak, ganti pekerjaan. Iya, atau Universitas Harvard, universitas terbaik Amerika itu. Nek menerima mahasiswa luar negeri, rugi ilmunya yang diajarkan. Mahasiswa negara lain belajar di sana, dapat keuntungan besar. Pak Trump lalu mengeluarkan kebijakan, tidak lagi menerima atau mengeluarkan mahasiswa non-Amerika. Wah itu tegas Pak. Presiden gue yang ngono kuwi lho.
Gak malah melempar sesuatu yang tidak jelas, yang menimbulkan opini dan asumsi. Itu malah menimbulkan pro dan kontra nanti. Loh, makin kesini makin kabur. Makin kabur kanginan negara ini. Melayang-layang tanpa tujuan yang jelas. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Hah? Ketemu aku pengen dan orang-orang di sekelilingnya itu apa ya nggak pada ngingetin buat merubah style atau cara memimpinnya. Ya sebelah. Memang mungkin ini takdiri kita. Bangsa Indonesia harus sabar. Pembegawan sih nggak terus putung dah. Pembegawan tetap harus semangat, tidak nyerah, apalagi pasrah. Sorry aja. Semua tetap akan tak suarakan. Sebab ini jadi tanggung jawab kita. Negara ini mesti dibenahi bersama-sama, bersama rakyat. Negara ini mesti diperbaiki. Sebab kita-kita yang sudah lansia, seperti Begawan ini, sudah matang, sudah berpengalaman. Itu hanya meminjam negara ini dari anak-anak cucu kita. Kelak suatu saat, negara ini harus kita kembalikan pada mereka. Mestinya dalam kondisi yang lebih baik. Bukan malah tambah bobrok. Hancur. Ini dosa kita kepada anak-anak cucu kita. Itu ya, jangan salah paham. Ini pendapat Begawan, jangan lupa subscribe. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.